subscribe, like, comment, share. Juki got the sauce, bitch. Halo guys, balik lagi bersama saya Rama. Jadi sore hari ini di belakang saya lagi ada salah satu mobil yang kita akan review. Mobil ini yang kita baru saja mengerjakan untuk pengerjaan di dua sektor. Sektor pertama adalah mengerjakan di sunroofnya, dan sektor kedua adalah kita mengerjakan di sektor undercarriage atau pemasangan air suspension. Nah, jadi di mobil ini kita akan nge-review apa-apa saja yang kita pasang di mobil Civic Turbo Hatchback ini. Nah, jadi guys, sebelum mobil ini masuk di kita, sebenarnya ada sesuatu yang ownernya ya ibaratnya ada sebar isu kalau dibilang air suspension itu nggak bisa dipakai buat harian dan nggak bisa dipakai buat balap-balapan guys. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan kita akan nge-review juga, dan kita akan melihat nantinya kalau mobil ini kita akan ngetes di jalan tol. Tunggu saja dan yuk kita liatin. Nah guys, jadi mobil ini sebenarnya standarnya tuh dinaikin tingginya kayak gini guys. Mobil ini kita fungsikan dengan posisi mobil yang ibaratnya kita bisa pakai buat harian. Kenapa saya bilang bisa dipakai buat harian? Jadi bagian fender dengan bannya itu masih ada kurang lebih sekitar 4 jari. Nah, jadi kalau pada saat kita turunin, dia jadinya seperti ini guys. Nah, kalau kalian boleh lihat, mobil ini bisa disetting dengan ketinggian sebisa mungkin pendeknya, dan kalian bisa fitment juga. Tetapi karena mobil ini kita pakai buat harian dan daily use, makanya kita nggak setting dengan fitment yang terlalu ceper. Nah, buat di belakangnya ini ada sedikit perbedaan dikarenakan bagian belakangnya ini agak pendek di belakang, dikarenakan memang untuk hatchback Honda ini memang di bagian belakangnya itu link, makanya mau nggak mau di belakangnya akan lebih pendek. Coba dinaikin. Nah, dia jadinya kalau pada saat dia naik, dia jadinya seperti ini guys. Dan untuk ketinggian kurang lebih 4 jari juga dari ketinggian dasar ban dan fendernya. Dan kalau diturunin ya kurang lebih seperti ini. Turunin. Oke. Nah, jadi kelebihan dari menggunakan air suspension ini, kenapa saya bilang air suspension ini sangat memberikan kalian suatu inovasi yang sangat berbeda dengan tampilannya, dikarenakan kalian masih bisa memberikan suatu kesan yang membawa mobil ini masih dasar pabrikan. Bila mana kalian mau parkir atau bila mana kalian mau pakai buat harian, kalian juga bisa mengkondisikan dengan ketinggian mobil ini, dan mobil ini juga masih bisa tetap aman dipakai buat harian. Oke, jadi di belakangnya kita liatin buat posisi belakangnya. Belakangnya kita buatin simple guys. Kenapa? Karena posisinya mobilnya nggak mau diapa-apain di bagian sektor bagasinya. Makanya kita hanya buatin dengan bagian bikin box, dan produk yang kita pakai adalah produk Thor Air Suspension. Itu made in Australia dan memakai tabung seamless dengan posisi 3 galon liter, dan kompresornya memakai produk yang dari Thor Air Suspension, yaitu X444 guys. Jadi mobil ini kita bikin sesimpel mungkin untuk memposisikan bagasi air suspension dengan posisi nggak memakan tempat yang terlalu banyak. Biasanya kalau di bagian bagasi kita masih memakai kayak
car audio atau kita custom di bagian belakang, tetapi mobil ini memang betul-betul kita nggak mau fungsikan buat bagasi terlalu banyak. Nah, jadi untuk di sektor itu kita akan melihat juga di sektor bagian dalamnya. Apakah saja yang bagian tombol-tombol dan bagian indikator yang kita pasang di mobil ini. Nah guys, jadi kita akan melihat bagian dari penampilan untuk indikator dan switch panel yang kita bikin untuk pengerjaan air suspension ini. Nah guys, jadi saya akan memperlihatkan bagaimana dengan posisi panel yang akan ada di bagian console box, khususnya di bagian dashboard panel ini. Nah, jadi kalau kalian lihat di bagian sektor penambahan aksesoris, yaitu indikator air pressure, di bagian sini itu menandakan kalau PSI bagian depannya itu hanya bisa difungsikan dengan posisi, ntar nih kalau kita naikin bisa di posisi di angka 90-an sampai 150 PSI. Nah, terus kalau kita turunin, dia akan turun menjadi 0 PSI. Nah, di sini meringankan suatu pekerjaan juga, dikarenakan kalau posisi pas kita berkendara itu kita hanya melihat dari indikator sektor digital guys. Jadi kalau di bagian sini kenapa kita memakai 3 tombol? Tombol pertama adalah tombol bagian sektor depannya, dan tombol keduanya adalah sektor bagian belakang. Nah, di sini ada sesuatu yang bonus buat si owner ini, dikarenakan kita merakit satu sistem aplikasinya adalah untuk naik turun depan belakangnya kita bisa fungsikan di bagian sini. Nah, ini langsung naik turun depan belakang, jadi kalian nggak harus menunggu mobil ini depan sama belakangnya harus dinaikin atau ditinggiin. Jadi posisinya hanya menindis satu tombol saja, kalian sudah bisa start to go. Jadi di sini sangat kita bikin simple. Jadi kalau yang lain-lain biasanya produknya hanya memakai 1-2 tombol saja, tetapi untuk produk kita memakai dan kita mengaplikasikan untuk produk yang beda dari ini. Kita memakai aplikasi 1 tombol untuk pengerjaan all out untuk pressure drop bodinya. Nah, jadi di bagian luarnya juga kalian bisa memakai remote wireless. Kalian bisa mengaplikasikan mobilnya untuk naik turunnya dari sini, untuk turunnya lewat sini. Jadi kalian kalau misalnya dari luar pengen mobilnya dinaik turunin atau pas lagi di dalam sih bisa pakai buat ini. Mungkin itu saja penjelasan saya untuk di bagian sektor panel ini. Nah, nanti kita akan lanjut di sektor bagian di pengerjaan sunroof dan pengerjaan yang kita finishing di mobil ini. Dan ntar kalian juga lihat akan kita ngetest drive untuk apa mobil ini aman buat kita pakai jalan dan apakah aman buat kita pakai buat RPM yang kisaran kurang lebih 80-100 RPM. Nah, itu nanti kita akan ngetes di jalan tol dan kalian akan lihat memang betul-betul RPM indikatornya memang dari mobil ini guys. Oke, so guys, jadi untuk pemasangan instalasi di bagian sunroof ini kita memakai sunroof plug and play. Jadi kelebihan dari sunroof ini adalah posisi sunroof di bagian atapnya itu kelihatan sangat rapih, dikarenakan tidak ada sama sekali yang kita lepas dari bawaan pabrikan atau kita ngecat, atau biasanya sih kalau orang-orang yang pasang yang copotan biasanya bagian sunroof itu dicat lagi atau dilas lagi atau didempul lagi. Tapi untuk sunroof ini sama sekali tidak merusak bawaan struktur bodi pabrikannya. Nah, kelebihan yang kedua adalah sunroof di bagian interiornya itu sangat rapih, dikarenakan penutup panelnya di bagian dalam itu sudah dilengkapi dengan cover tray. Nah, cover tray itu fungsinya untuk penahan matahari yang biasanya untuk sun visornya kalau di mobil bawaan pabrikan. Nah, untuk ini posisi kaca yang di bagian atas itu bisa ditutup dengan cover tray-nya. Nah, jadi untuk pemasangan sunroof ini butuhkan waktu yang sangat singkat, dikarenakan waktu untuk pengerjaan ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih 3-4 jam saja. Yang memakan waktunya itu ya pembongkaran di bagian atap dan pembongkaran di bagian instalasi aja. Nah, untuk pemasangan sunroofnya sih kurang lebih memakan waktu 30 menit sampai 1 jam. Itu udah instalasi pemasangan, dan instalasi yang berikutnya adalah untuk finishing kerapian saja. Nah, jadi untuk sunroof ini kita sangat rekomendasi untuk teman-teman yang sangat cinta dengan sunroof
plug and play ini dikarenakan kalian sudah tidak butuh waktu untuk pemasangan lama-lama, hanya membutuhkan waktu sehari saja mobilnya di bengkel kita dan mobilnya udah bisa siap difungsikan. Mobil kalian juga bisa langsung berpenampilan yang beda di mobil kalian dengan memakai sunroof plug and play ini. Nah, sunroof ini juga kita impor dari luar dan bentar lagi sunroof ini akan kita supply di beberapa toko yang ada di Indonesia, dikarenakan sunroof ini akan booming atau akan ramai dipakai di pasaran, dikarenakan banyak orang yang tidak memiliki waktu untuk pemasangan dan tidak memiliki waktu untuk pengerjaan, makanya mereka butuh waktu yang sangat singkat atau ekspres di pemasangan sunroof ini. Dan biaya untuk dikeluarkan dalam pengerjaan sunroof ini bisa dibilang sih cukup besar juga, dikarenakan sunroof ini memakan biaya budget di kisaran harga 10 sampai 14 juta. Biasanya kalau sunroof copotan tuh 9 sampai 9,5 atau 10 sampai 11 juta. Nah, kalau untuk sunroof ini karena posisinya dia plug and play, struktur bawahnya udah pabrikan juga, makanya harganya agak di atas dari harga copotan. Dan ini memang barang branded dan barang yang dikeluarkan dari pabrikan dan memang betul-betul brand new in box yang kalian bisa lihat dari packingan sunroofnya. Mobil ini sebenarnya dengan tematik yang kita lihat dari sektor luarnya, sebenarnya tematik mobilnya adalah tematik untuk konsep street racing atau boleh kalian bilang juga sih masuknya di konsep racing ya. Tapi dengan cutting stiker yang diaplikasikan dengan beberapa bagian stiker, terutama yang di brand-brand sektor aftermarket khususnya, kurang lebih kayak Bright, terus kurang lebih kayak ada Shift dan beberapa produk-produk luar. Nah, di sini melambangkan mobil ini adalah mobil yang memang dipakai buat daily use, khususnya di bagian sektor street racing atau racing, guys. Nah, mobil ini adalah mobil Honda Civic turbo hatchback tahun 2017-2018. Jadi mobil ini kesan sportnya sangat racing banget ya, dikarenakan di bagian sektor body kitnya juga sudah diaplikasikan dengan body kit Type R, guys. Jadi kalau mobil ini kalau di kisaran harga yang betul-betul Type R-nya itu mungkin di kurang lebih sekitaran harga 1M lebih lah. Tapi kalau dengan mobil ini bisa di kisaran harga kurang lebih sekitar 500 jutaan, dikarenakan mobil ini masih dikategorikan dengan mobil yang di bawahnya Type R, guys. Nah, untuk di bagian sektor mesinnya, nah kalau di bagian sektor mesin sendiri pengaplikasiannya sih hanya pengerjaan di bagian open filter. Kalau saya lihatnya sih hanya beberapa bagian panel-panel yang dikarbonin sama orangnya. Dan di sini saya melihat juga ada bagian intake-nya yang aftermarket juga, mereknya Born to Race, dan di sini ada memakai open filter, dan di sini ada pengaplikasian untuk bagian kabel-kabel, dan ini adalah saya lihat juga buat sektor undercarriage untuk di bagian strut bar-nya, guys. Nah, mobil ini saya bilang cukup standar, ready to use buat harian lah, dikarenakan beberapa sektor bagian juga sudah melengkapi untuk konsep di bagian street racing-nya. Nah, untuk di bagian spoiler belakang sudah diaplikasikan juga dengan spoiler Type R-nya. Di bagian belakang juga sudah diaplikasikan body kit Type R. Nah, untuk di bagian sektor knalpot, exhaust mufflernya sudah dipindahkan. Yang tadinya mobilnya kan kalau nggak salah dia di bagian sini ya, kalau nggak bawaan pabrikannya tuh di bagian kiri dan kanan. Nah, sekarang mobilnya sudah dilengkapi di bagian tengahnya, guys. Jadi betul-betul memang mobil ini kalau dibilang sih orang lihatnya sih ya memang mobil Civic Turbo Hatchback Type R. Tapi ya kalau orang awam sih pasti bilangnya kayak gitu. Tapi kalau orang-orang yang sudah paham dengan mobil ini pasti dibilang mobil yang di-upgrade dari tipe standarnya ke tipe Type R-nya. Jadi sekarang kita lagi ada di jalan
Jadi posisinya saya lagi ada di dalam mobil, lagi ngedrive mobilnya, dan di sini sih something akan kita memperlihatkan ke kalian semua, bila mana air suspension itu sebenarnya dengan isu-isu yang kalian dengar atau isu yang kalian pernah tahu lah, dengan air sus itu sebenarnya nggak aman dikarenakan kalian nggak tahu aja proses kinerjanya seperti apa. Nah, jadi sore hari ini kita lagi mau jalan ke tol ya. Kita mau pengen tes mobil ini, apakah mobil ini bisa betul-betul aman untuk dikendarai, dan mobil ini apakah betul-betul bisa dipakai buat kecepatan tinggi, guys. Jadi sang ownernya sebenarnya dari awal dia sudah ragu ke kita dikarenakan dia mempunyai isu yang nggak enak aja, guys. Nah, makanya kita di sini membuktikan kalau mobil ini sangat aman untuk dikendarai dan sangat aman buat dipakai buat kecepatan tinggi. Tapi kan air sus itu memang bukan dipakai buat, kalau orang bilang sih buat balap-balapan sih ya. Tapi kan ada kalanya orang di jalan tuh mungkin mengatakan nih saya harus buru-buru pada saat saya lagi ngedrive, terus saya harus kejar waktu, atau pas lagi di jalan lagi ngebut-ngebutan sama teman-teman. Nah, sebenarnya sih nggak ada masalah, tetapi memang air suspension it's all about a lifestyle begitu. Jadi bukan tentang kita buat pakai balap-balapan, tapi ya memang it's about lifestyle dengan cara kita berpenampilan aja sih sebenarnya. Nah, jadi tunggu saja dengan mobil ini, kita akan ngedrive, kita akan ngetes di tol. Posisi saya sekarang lagi ada di jalan menuju arah ke jalan tol. Tepatnya saya ada di Thalassa City, jalannya yang tembusan ke tol ini. Jadi bentar lagi kita akan memperlihatkan kalau mobil ini memang betul-betul bisa dipakai buat harian dan bisa dipakai buat perjalanan dengan kecepatan yang tinggi. Lihat kan, dengan posisi kecepatan tinggi aja saya masih bisa berkendara dengan baik, dengan stabil, tanpa kekurangan satu apapun. Ya, pada intinya sih sebenarnya kalian pakai air sus, yang penting aman, yang penting posisi pengaplikasiannya bagus. Ya sebenarnya sih nggak harus ada yang ditakutin ya. Sama halnya kalian pakai ban mobil dengan posisi ban yang murah dan ban yang mahal, ya sama aja ya, bisa dipakai berkendara. Itu aja sih sebenarnya yang saya bisa jelaskan ke kalian. Itu tadi pas kita jalan di jalan beton larinya sudah 100 lebih. Ntar kita lihat di jalan yang lebih bagus lagi, ntar larinya bisa dari kecepatan berapa.